Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai matematika Yunani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Istiana Hoirunisa dan rekan saya Ismailia Putri. Di sini ada 3 poin materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian matematika, kedua matematikawan Yunani setelah Euclid, dan yang ketiga yaitu konsep-konsep matematika Yunani setelah Euclid. Langsung saja, mari kita bahas untuk poin yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yakni tentang pengertian matematika. Matematika merupakan bagian dari warisan budaya. Nah, sebagai warisan budaya, matematika hadir di kehidupan sosial masyarakat sesuai konteks pada zamannya. Misalkan, geometri yang berkembang pada zaman Mesir kuno muncul karena kebutuhan petani dalam mengukur tanah kerapannya di sekitar Sungai Nil. Tanpa disadari, masyarakat Mesir kuno lambat laun akhirnya mampu melahirkan cara bagaimana mengukur luas segitiga. Poin kedua, ada matematikawan Yunani setelah Euclid. Yang pertama ada Archimedes. Ia dilahirkan sekitar tahun 287 sebelum Masehi dan meninggal ketika Roma menjajah Sirakus dalam tahun 2012 sebelum Masehi. Ia merupakan matematikawan terbesar sepanjang masa. Nah, Archimedes berkontribusi pada perkembangan ilmu matematika di bidang geometri untuk menghitung luas permukaan dan volume benda seperti bola, silinder, serta penghitungan nilai pi. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada matematikawan Yunani setelah Euclid, itu ada Apollonius, adalah seorang matematikawan Yunani yang lahir di Perga. Ia terkenal karena karyanya di bidang geometri, khususnya pada bagian kerucut. Dia mengembangkan geometri elips, parabola, dan hiperbola. Matematikawan ketiga yakni Hipparchus, merupakan orang pertama yang menyusun tabel korda, sebuah alat trigonometri yang fungsinya setara dengan tabel sinus modern. Nah, tabel kordanya untuk lingkaran dengan jari-jari tetap memungkinkan astronomi Yunani menghitung busur, sudut, dan jarak dengan cara yang sangat penting untuk perkembangan astronomi. Nah, pada perkembangan ilmu matematikawan, ia berkontribusi mengembangkan tabel trigonometri pertama dan menerapkan trigonometri dalam astronomi. Poin yang selanjutnya yaitu ada konsep matematika Yunani setelah Euclid. Yang pertama yaitu ada geometri padat oleh Archimedes. Nah, Archimedes mengembangkan metode eksontion yang merupakan cikal bakal kalkulus integral. Terus dia menemukan volume dan luas permukaan bola. Dia menemukan bahwa volume bola sama dengan 2/3 volume silinder, sama dengan 4/3 pi r kubik. Nah, untuk luas permukaan bolanya yaitu luas permukaan bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya yaitu jika sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm, hitunglah volume dan luas permukaan bola. Nah, kita akan mencari volumenya terlebih dahulu. Rumus volume yang tadi itu yaitu rumus volume bola yang tadi yaitu pi sama dengan 4/3 pi r kubik. Nah, di mana r adalah jari-jari bola dan pi-nya itu kita ngambil yang 3,1416. Nah, kita lanjut substitusikan aja yang r-nya sama dengan 7 cm ke dalam rumus. Pi sama dengan 4/3 dikali 3,1416 dikali 7 pangkat 3. Lanjut, pi sama dengan 4/3 dikali 3,1416 dikali 343. Nah, tadi kan udah dikalikan yang 3,1416 nya dikali 343, jadi udah ketemu pi sama dengan 4/3 dikali 1078,83. Nah, jadi ketemu luas dari volume bola tersebut yaitu pi sama dengan 1438,44 cm3. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan mencari luas permukaan bola. Nah, rumusnya yaitu A sama dengan 4 pi r kuadrat. Kita substitusikan yang R-nya itu 7-nya ke dalam rumus. Jadi A sama dengan 4 dikali 3,1416 dikali 7 kuadrat sama dengan A sama dengan 4 dikali 3,1416 dikali 49. A sama dengan 4 dikali 153,9384. Jadi ketemu luas permukaan bola tersebut yaitu
615,75 cm kuadrat. Nah, di poin geometri padat oleh Archimedes kan tadi mencari volume sama luas permukaan. Yang keduanya ada perhitungan nilai pi. Dalam bukunya yang berjudul One the Sphere and Cylinder, Archimedes menggambarkan bagaimana ia menghitung nilai pi dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada poligon reguler, yaitu dengan cara menggambar lingkaran dan kemudian melukis poligon reguler, misalnya segi 6, segi 12, dan seterusnya di dalam dan di luar lingkaran tersebut. Nah, yang kedua ada perhitungan luas, yaitu dengan cara menghitung luas poligon menggunakan rumus luas segitiga dan menambahkan luas dari semua segitiga yang membentuk poligon. Ini memberi 2 batasan pada lingkaran, batasan di dalam dan di luar lingkaran. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara limit dari poligon, yaitu dengan meningkatkan jumlah sisi poligon, misalnya dari 6 ke 12, 24, 48, dan seterusnya. Archimedes dapat membuat batasan yang lebih ketat untuk nilai pi. Ia akhirnya menunjukkan bahwa nilai pi terletak di antara 310 per 71 atau 3,10408 dan 31 per 7 atau 3,1429. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Connix. Apollonius menulis sebuah karya yang berjudul Connix, di mana ia membahas secara mendalam mengenai sifat-sifat dan irisan kerucut, yaitu elips, parabola, dan hiperbola. Irisan kerucut dihasilkan dari perpotongan sebuah kerucut dengan bidang datar yang tidak melalui puncak kerucut, tergantung pada kemiringan bidang terhadap sumbu kerucut. Perpotongan ini bisa menghasilkan bentuk elips, parabola, atau hiperbola. Nah, elips berbentuk jika bidang memotong kerucut pada sudut yang lebih tajam dari sudut antara sisi kerucut dan sumbu simetris, bisa terlihat di gambar. Terus untuk parabola terbentuk jika bidang tersebut sejajar dengan salah satu sisi kerucut. Terus untuk yang hiperbola terbentuk jika bidang memotong kedua bagian kerucut, di mana sudut bidang lebih besar daripada sudut antara sisi kerucut dan sumbu simetris. Nah, yang ketiga adalah tabel trigonometri. Nah, Hipparchus tidak menggunakan sinus dan kosinus, tetapi ia bekerja dengan korda. Korda adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, atau dalam konteks trigonometri, panjang sisi lurus dari busur lingkaran dengan sudut tertentu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup. Nanti akan kami jawab, dibatasi untuk satu kelompok 1 pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.